Aku ini karena sombong, tak boleh ucapan begitu. Jadi dua ya, ada orang aku ini ikhlas katanya, aku ini ikhlas katanya, aku ini begitu. Tak boleh disebut-sebut. Kalau orang yang dia mengerti paham, dia sebut. Aku rasa ni macam mana sedikit ujuk, aku ni rasa macam ni terkabur, ya kan? Nah, cuma kalau nak ditanya ke sama dia, kau ni ucap takabur, kau ni ucap hasut, kau ni ucap macam-macam hal. Takabur kau tahu artinya apa? Tahu dia. Hasut kau tahu artinya apa? Maknanya apa hasut? Tak tahu. Kau tahu maksud artinya riak apa? Tak tahu. Kenapa kau nak tuduh orang lain? Belum jadi riak, itu ujuk. Kau tahu arti ujuk? Tak tahu. Arti takabur tahu? Tak tahu. Arti hasut tak tahu? Tahu. Kenapa kau katakan si anu, si bulan tu ujuk pula, kau katakan takabur pula? Itu berarti anggapan dia punya pikiran. Jadi kalau kita tidak khauful khoroqi, takut kepada makhluk, dan juga tamak, ya, kalau kita tak ikutkan dia punya perintah, dia punya mau, ada apa lagi kita dapat duit dari dia tu. Akhirnya kita kontrol. Karena kita ni tadi takut dimusuhi oleh dia ni tadi, akhirnya kita betulkan apa yang salah, kita betulkan apa yang salah, kita salahkan apa yang betul. Ya itu kan urusan masing-masing betul ya. Cuma jangan kau lupa urusan betul salah ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kau di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang salah, nah susah. Kalau sudah di mata Allah Subhanahu wa taala kau dilihat oleh Allah sebagai orang yang salah, habislah perkara urusan. Semua hidup kita pun jadi orang yang salah, amal kita salah, doa kita salah, hidup kita pun jadi salah. Jadi tak payah nanti orang nanti. Itu kan tadi wa ala mudahan bidi. Jadi kita pun kenapa kita ikut kalau ikut maulid? Kalau lihat dia punya atasan tu Wahabi bukan? Wahabi dia punya atasannya. Dia turun dari punya atasan. Kalau dia tak turun bisa kena ini, dia kena usir dari untuk jabat tu. Turun akhirnya dia turun pejabat dunia dimurkai oleh pejabat akhirat. Nah, mengikuti pejabat dunia akhirnya dimurkai pejabat akhirat. Jadi kita ni apa? Wakafa bihi dzullan li sahibihi. Cukup sudah macam itu mendapat kehinaan. Ya. Kenapa? Sebab karena mukmin ini azizun li rabbih. Cukup dia mau mendapatkan kemuliaan, cukup Allah sebagai Tuhan. La yakhafu wa la yarju ahadan siwa, tak nak takut dan tak nak butuh satu orang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. In wasal ta'ala min ikhwan muslimin bi ma'rufin min wajhi tayyib. Bila mana ada orang yang menyampaikan ke kau tu daripada hadiah yang bagus dengan cara yang bagus, hadiah yang baik dengan cara yang baik, fakhuzhu, ambillah dia. In kunta muhtajan ilaihi, jika kau tadi butuh dengan hadiah ini tadi, ya. Waskurillah, kau bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang memberi itu adalah Allah juga. Yang memberi itu Allah juga. Waskur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadihi, dan kau pun berterima kasih pula kepada orang yang telah menyampaikan kepada kau tadi dengan tangannya daripada hamba-hamba Allah. Jadi kenapa kau ni sudah diberi mobil, sudah diberi kereta, sudah diberi duit pula kau tak ucap terima kasih dengan orang tu? Aku tak perlu terima kasih kepada makhluk, cukup aku terima kasih kepada Allah. Kenapa kau tak terima kasih? Kau sudah dikasih uang oleh bapak kau, oleh teman kau, oleh siapa-siapa teman kau, oleh orang yang baik dekat kau. Kenapa kau tak ucap terima kasih? Oh lain aku punya cara ni. Aku cuma bersyukur je kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong lah itu. Ini. Kenapa? Sebab malam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita tak tahu cara berterima kasih kepada manusia yang sudah baik sama dia, sama saja berarti dia tak tahu pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak minta yang besar-besar macam yang kemarin besar yang saya bilang. Kita bersyukur dulu dengan yang sedikit. Karena kenapa?
Karena memang ada hadisnya, malam yashkurul qalil la yashkurul katsir. Siapa yang tak bisa bersyukur terhadap hal yang kecil yang sedikit, maka dia pun tak bisa bersyukur terhadap nikmat yang banyak. Yang sedikit pun dia tak bisa bersyukur, macam mana nikmat yang besar dia bisa bersyukur? Jadi dalam hadis disebutnya macam mana Umar Nabi Muhammad SAW, Umar Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam hadis, dia mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Kami bersyukur kepada Allah SWT atas setiap keadaan. Keadaan susah kami bersyukur, keadaan senang kami tambah kami bersyukur. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa in takum hajatun, bila mana engkau tadi tak perlu punya hajat dengan hadiah ini tadi. Panzur, kau lihat dulu. Wa in wajadta maslahan di qalbika akhdahu faqulhu. Kau lihat dulu, kalau rasa hati kau itu selesa, kau terima hadiah itu, ambil hadiah itu. Kau lihat dikasih diberi orang mobil, kau tak nak ambil, takut rasanya mobil ini, dan aku tak bisa suka, tak bisa setir, tak bisa drive. Kenapa kau tak terima mobil itu? Ya mana aku bisa, mau drive, siapa aku bisa drive? Yang mobilnya diberi Datuk Musa Ferrari, Lamborghini. Terima tak terima, terima tak terima. Rasanya kalau naik Lamborghini tiap hari rasa senang hati, bisa bersyukur kepada Allah. Iyalah naik Lamborghini kan, rasa bisa bersyukur kepada Allah SWT, rasa nyaman. Berarti malah Lamborghini apa pula? Aku macam terima Lamborghini, macam nanti aku ujung jual Lamborghini, itu tukar Ferrari. Awaddahu, kau terima atau kau kembalikan lagi. Faruddahu, kau nak kembalikan birifkin dengan lemah lembut, dengan baik dan dengan cara yang lemah lembut. Birifkin dengan baik. Bihaitsu la yankasiru qalbul mu'ti wa inna hurmatal muslima indallahi 'azimah. Kau nak pulangkan hadiah itu kau pulangkan, cuma dengan cara yang baik. Jangan sampai orang kita tersinggung. Pengarang kita bihaitsu la yankasiru qalbul mu'ti. Kau kembalikan hadiah itu dengan cara yang baik. Kau dikasih handphone, ya kan? Dikasih handphone, ada biasanya perempuan dikasih dia punya tunangan yang berapa? Dikasih oleh laki-laki handphone. Nanti aku terima, aku terima, boleh dia punya cinta. Kembalikan saja. Ambil saja HP itu, tak payah kau kasih aku handphone kau. Apa maksud kau dengan handphone? Jangan, pulangkan ya. Terima kasih ya. Aku masih banyak beli handphone, satu lagi ya. Kenapa? Wa iyyaka wa ruddal yuhra wa akhdha bisyahwa wa la jadi alhasil. Hati-hati pula kau kalau nak kembalikan dengan maksud orang tahu. Misalkan datang ke hotel ini orang kaya cari Habib Rafi. Aku cari Habib tak ketemu lagi ke hotel itu. Aku kasih Habib ini motor Harley. Ya aku terima lah. Apa ya? Aku tak betul tak terima. Ada orang itu kan diberi oleh pejabat, ya, diberi oleh orang kerajaan atau di sini orang kerajaan atau di bentuk pemerintah. Kalau datang ada satu menteri datang dia kasih hadiah. Oleh ulama ini tadi ditolak semua. Aku tak perlu kau punya duit, pergi kau. Habis selepas itu dia khutbah Jumat, dia ceramah di mana-mana, dia cerita. Maaf itu ada menteri kasih aku ini, aku tak terima. Aku dikasih oleh menteri, aku tak terima. Ceramah lagi dia di lahan datu, aku tak terima hadiah dari menteri. Nanti datang sama aku tak terima dia punya hadiah. Ceramah lagi di Ningau, aku didatangi menteri itu punya hadiah sama aku tak kasih hadiah. Akhirnya dia dicap terningnya oleh Allah, inilah orang-orang yang lemah. Ini daripada kau nak tunjukkan bahwa kau seolah-olah zuhud, lebih baik kau terima hadiah daripada kau usah. Itu maksud sebenarnya. Wa iyyaka wa tuddal syuhra. Hati-hati kau nak tolak. Aneh kan?
Hati-hati nak kau hadiah itu dan berharap supaya orang sesabar nak kata kau tuzuh. Oh, kau. Nanti kau terima ngomong. Kau ngasih hal ni, ngomong lah. Siapa nak kasih hadiah terima lah. Wala anta khudahu, dan juga jangan pula kau ambil daripada hadiah ini tadi dan syahwat pula. Khairal laka, ya, minta tahu li syuhra, lebih baik kau terima daripada kau kata riak senantiasa ya, puji zuhud, puji zuhud, lebih baik kau terima jadi kau bisa bersyukur pula. Zulul wangi hari dunia wasadiku la yaltabis alaihi amrun wala budda ayyaj'alna wa rabbahu muwafiqan bi yahibu bihi ma yurabbi. Ya. Orang yang betul itu la yaltabisu alaihi amrun, tidak bisa apa diganti. Wasodiku, orang yang benar, layar tak isu, maksudnya tidak bisa diperdayai dia punya kebenaran hati ini oleh satu perkara apapun. Ya, orang yang betul punya hatinya itu lurus. Nak dia terima, dia tetap betul. Nak dia tolak, dia tetap betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu dia. Oh ya, rasanya memang aku ini tak punya duit, aku terima lah. Alhamdulillah. Iya kan? Kalau aku nak terima duit, siapa yang terima yang ngasih aku duit? Pilihannya orang ini tadi kan, orang ini tak kerja, ya kan? Ya, orang ini kerja susah senang nanti, amatnya pun banyak, kasih aku duit, saya kasih ya kan? Kalau lebih berdua gitu kan, tahu salah kau dia itu. Jadi, walaupun jalan orang dan tidak dapat tidak orang yang betul, hatinya ini betul, amalnya ini selalu ada cahaya di dalam hatinya. Ya'rifu bihi, tahu orang ini tadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dirinya. Apa yang dikehendaki oleh Allah bila kau cermin, apa yang dikehendaki oleh Allah atas bila kau cermin itu tahu dia paham. Jadi orang yang tak paham, yang sakit paham. Ada orang suruh beradab, ada pohon ini, ada pohon ini, ada pohon ini. Itu percayalah sama. Siapa yang ucap kata macam itu, siapapun dia dari mana pun dunia pun juga, itu orang bohong. Pasti kan? Macam mana pertama ada pokok ini, ada pokok ini. Kita ini kan tak tahu ada macam sama ulama tu. Apa yang mesti dilakukan bila berhadapan dengan ulama? Anda mesti belajar dulu. Kau nak tahu adab kau sama bapak kau dan ibu kau. Kalau kau tak tahu baca Al-Quran, tak tahu tajwid, tak tahu tafsir, macam mana kau nak tahu adab dengan ibu bapak ni? Wala taqul lahum uffin. Allah langsung bicara berfirman, wala taqul lahum uffin wa qul lahum qawlan karimah. Uffin ni kita ucap aja, tak boleh. Tak boleh dilarang, tapi celaka kita. Ni, bapak ni apa? Langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu. Walaupun kadang perkara kita betul kadang-kadang sama bapak. Wa kullahuma qaulan karima, kalau ngomong dengan bapak dengan orang tua ini, ngomong dengan perkataan yang mulia. Itu ada dengan orang tua, ya kan? Ada dengan orang tua. Macam mana kita punya adab? Itu diceritakan Al-Imam Ali Zainal Abidin. Tidak pernah berani. Ceritanya dalam kitab Al-Ahmadul Ghanim dari Ustaz Ahmad Barojah yang mengalami itu. Dia kata, Al-Imam Ali Zainal Abidin itu tak pernah berani makan bersama-sama dengan dia punya ibu. Berarti makan bersama-sama. Bareng ibunya makan, dia pun makan situ, tak berani. Jadi orang itu pun ditanya di sana, kau ini ya Ali, anaknya Ali Imam Muslim kan, Sayyidina Muslim radhiyallahu anhu. Jadi tanya, ya Ali, kau ni tak pernah makan sekarang, kenapa kau? Ada apa kau tak mau? Orang ibunya makan, kita mau mati. Dia jawab, sudah itu terjadi selama 40 tahun. Ini 40 tahun. Dia tanya, kenapa kau tidak pernah makan? Tak pernah makan sama aku. Lalu, ya ibu-ibu dan
Aku ini bukan tak mau makan dengan kau. Aku ini takut nanti kesalahan ketika kau menyuap makanan itu. Terdahulu aku menyuap makanan. Nah, ngerti gak? Saking dia menjaga adab dengan ibunya ini tadi, takut dia ibunya ini tadi terdahulu memakan nasi. Ngerti gak? Terdahulu ibu dan menyuap, dia dahulu menyuap. Takut. Itu saking dia menjaga adab dengan orang tua. Kalau berbicara adab macam mana? Berbicara adab makan ada adabnya, adab nikah tuh ada adabnya, ada ilmunya. Nah tahu, buka kitab dulu yang mengenai masalah ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi orang-orang kita ini kalau satu kerja ada pokok ini, bingung kita apa mau bicara kalau kita paham. Ataupun kita betul kalau kau kata ada pokok ini. Kenapa? Sebab karena adab itu amal. Ngerti? Nah, ilmu cuma teori. Kau maksud kata itu amal lebih tinggi daripada ilmu, mungkin betul. Tapi kalau amal dengan bohong macam kau maksud itu, salah lagi. Jadi adab kalau kalau salah adab kronik, adab itu ada dua. Ada adab yang dianjurkan oleh Allah SWT, ada adab yang tak dianjurkan lain daripada perintah Allah dan Rasulnya. Itu bukan adab, namanya adat. Orang ini pening dia kata adat itu macam sama pula dengan adat. Adab. Apa kau ni cakap adat macam mana? Kita mematahkan orang macam itu, bohongnya tu tahu. Kau ni bicara tentang adat. Coba kau jelaskan dulu arti kata adab itu apa? Tahu kau? Tanya dulu, adab itu apa? Kau ni kan cakap adab. Tak usah kita bantah. Adab itu apa? Kau cari dulu arti kata adab itu apa? Coba tanya ke semua orang. Kalau tak tahu, nah siapa bohong? Ini betul. Kita ini masalahnya, kata menurut Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Kita lihat, ini betul ya, perkataan kau Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, yang melekatkan kaki kami tak bisa terbang dari bumi. Dosa-dosa kecil kan tak ada lagi dia buat. Saking tak ada dia jaga mata, dia jaga telinga. Cuma satu dosa saja yang membuat kaki kami ini masih menempel di atas bumi, tak terbang ke langit macam malaikat. Apa yang Imam Hasan Al-Basri? Melihat muka orang bohong. Orang ahmak, dia sudah bohong, tak ada ilmu, rasa hati dulu. Nah, itu ahmak. Melihat muka orang turun, lihat orang mukanya itu, kita dapat dosa. Walaupun itu dosa kecil yang dikatakan seperti perkataan Imam Hasan Al-Basri ini. Yang kami ini dapat dosa yang kalau bukan karena satu dosa, yang satu dosa saja yang bisa mengikat kaki kami ini, maksud wali-wali Allah daripada bumi ini, cuma satu dosa. Kalau tak ada dosa itu, niscaya kami bisa bisa terbang ke langit. Apa tuh ya Mas? Melihat muka orang bohong. Nah, bohong ini bukan orang tak paham dengan agama, ya? Bukan, dia ini tak tahu rukun, dia ini tak tahu rukun, tak tahu apa, tapi dia hormat dengan ulama. Bukan itu bohong. Bohong itu dia ini sombong, dia tak mau belajar dan dia hinakan ulama. Nah, itulah bohong. Dia tak tahu perkara agama, tapi dia hormat dengan ulama. Maksud bohong ini, dia jahil, dia pertahan kemati-matian kejahilannya. Dia sudah bohong, dia sombong dengan kebohongannya. Itulah raja bohong. Waltakun ayuhan murid, hasanah atau husnah, sesama. Husnah itu apa? Hasanah. Waltakun ayuhan murid, masnun. Wa min adari syai'al murid talabatul mukasyafat wasdiyaku minal karamat wa khawarikal adat wa hiya la tadaru lahum adama muslimun tahiyal idhuhuriha li annaha la tadaru illa ala yadi man yakawha wa la yuhiduha ghaiban. Dan tak ada yang lebih mudah daripada sesuatu
hal atas seorang murid ini daripada tuntutan kepada mendapatkan muka siapa. Tahu muka siapa? Muka siapa? Aku tahu kau punya hati ini, macam kau tak suka sama aku. Bisa tahu isi hati orang. Tahu lah kau. Ada perasaan dari perempuan siapa. Bisa tahu. Aku tahu isi kamu apa? Ada lah tulis 10 ringgit 20 ringgit ada lah. Betul kan? Itu namanya muka siapa? Diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya muka siapa. Muka siapa ini macam-macam. Kalau saya punya ada muka siapa, dia sekali-kali aja. Stop. Kenapa sih? Dia lihat begitu, stop. Kenapa sih? Aku kelihatan orang perempuan nanti. Itu. Ada orang tuh sekali-kali dia terbuka hijab. Besoknya tutup aja. Yang paling tinggi setingginya kasyaf itu namanya kasyaful jali. Beberapa di antara wali Allah pun cuma beberapa orang saja yang berwali. Salah satunya saya punya dulu. Apa kasyaful jali? Mutlak dia punya kasyaf itu tak ada hijab lagi setiap saat. Kalau sudah setiap saat kita duduk dengan saya punya guru, saya tak pernah bicara. 5 tahun saya dengan guru, jarang saya ucap. Cemana dia, tahu nggak? Dia cakap apa guru? Pam. Ini 7 tahun saya buka kitab nih, buka kitab di rumah. Buat rumah bab ini pasal itu. Duduk, tak pernah cakap. Tapi anak buka kitab di pasal ini, alinesia, bab ini baru buka. Datang ke rumah beliau itu duduk, dibuka langsung. Pam ini pasal. Kita buka pasal zakat, ya. Dia langsung bicara. Terus saya punya guru langsung bicara pasal zakat. Pam. Udah besok lagi macam itu. Anak pun tak tahu. Itulah yang namanya kasyaf, tak tahu. 6 tahun kemudian anak berangkat ke Pulau Jawa. Barulah tahu saya, ini namanya kasyaf, ini namanya karomah, ini namanya maunah. Langsung dipanggil balik lagi. Kau banyak tahu dunia kau, tapi pulang. Anak balik lagi. Masih dia. Jadi anak itu di Palembang selama 25 tahun belum dapat izin keluar dari Kota Palembang. Belum. Jadi di atas umur 23 lah, 24 ya. Terus selepas anak keluar lah itu, boleh keluar. Itu nunggu mereka betul nunggu setahun. Pengen betul anak dia datang. Pengen betul. Loh, lihat ada di ini. Loh, belum mau. Kadang-kadang mau ngomong sama lu. Loh. Betul. Loh. Ya saudara, kapan agak tutup aja apa sedih kan? Kalau guru anak itu masih sekarang ini, tak bakal anak pergi kemana. Ya anak tak pernah lagi masuk Kota Palembang itu semenjak guru anak meninggal. Guru anak meninggal, pergi, tak balik lagi. 10 tahun kemudian anak balik lagi. Ini menikah, jadi masih pulang. Habib Muhammad ini menikah, baru anak balik lagi. Itu bertamu. 10 tahun semenjak guru saya itu meninggal, saya tak pernah balik lagi. Menginjak Palembang masuk rumah guru. Ya Rasulullah. Banyak kita di sini guru kita duduk ini kamarnya, ya Rasulullah. Itu beliau Syekh Murabi, orang ini jarang tahu. Dia Syekh Musyid, kita berguru Syekh Musyid. Lebih tinggi lagi itu Syekh Murabi. Lebih tinggi lagi dari Syekh Murabi itu dia Syekhul Qutub. Lebih tinggi lagi daripada Syekhul Qutub, setinggi-tingginya Syekh itu nama Syekhul Wasilah. Itu saya punya guru Syekhul Wasilah. Syekhul Wasilah ini ada tanda, satu-satu guru itu ada tanda. Kenapa dengan Syekhul Wasilah? Ada tandanya. Syekhul Wasilah kenapa? Ada tandanya. Kalau ini Syekhul Wasilah apa kau punya tanda? Ada tandanya. Namanya laku disebut di sisi Allah. Ya kan? Nama Habib ini masih laku, walau disebut sama jin dan malaikat pun masih. Jangan kau ucap dengan manusia tak kenal. Jadi maksud Imam Al-Haddad ini
Yang paling mudarat ini tadi adalah tuntutan seorang murid ini terhadap hal seperti mukasyafah, seperti karamah, seperti ma'unah, seperti khawariqil adat. Apa khawariqil adat, apa ma'unah, apa daripada karamah ini tadi? Nah, pengen bisa berjalan di atas air, pengen bisa terbang, ingin bisa melihat bumi. Kalau doa melipat bumi ada doanya. Allahumma atbi ya Allahumma ya hayyu ya qayyum atbi lainal baik. Baca tak ulang. Rezeki berarti. Wa khawariqil adat. Khawariqil adat ini menyalahi adat. Berarti kan? Kalau kita lempar batu ke atas, pasti dari itu jatuh. Kalau kita lempar batu itu ke atas, dia tak jatuh lagi. Wih, bingung. Lu sulap kan? Pengen jam itu dituntut betul-betul. Ada yang tanya betul-betul kan banyak mudarat. Tadi dia tanya sama guru kita dapat, dia tanya sama guru kita dapat. Macam mana bisa cara pelihara jin? Nah, ada yang nak pelihara sama jin? Ada yang nak tahu cara nanti pelihara oleh jin? Ada kan? Bingung kan? Ada nak tahu cara nanti pelihara oleh jin?